Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika menyiapkan khotbah untuk hari ini, semalam saya senyum-senyum sendiri. Ingat peristiwa tahun 2016. Pada saat itu saya dapat kesempatan untuk ikut kursus antar agama di Amerika waktu itu. Di kota kecil di sana, dan satu hari kami dibawa pergi ke kota Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Nah, kebetulan di Washington DC itu ada Biara Karmel. Saya dari Romo Karmel seperti Romo-Romo yang ada di sini. Nah, ada Biara Karmel, saya pikir daripada saya tidur di hotel, lebih baik saya tidur bersama para biarawan Karmel di Karmel. Oleh sebab itu saya telepon ke mereka, "Hei, jemput saya di sini," gitu ya. Pada saat itu ada satu Romo Indonesia, itu Romo Itikandi ini yang tadi baca Injil, sedang studi di situ. Terus kemudian beliau mengajak Romo Nepi ini orang Jerman, tinggi besar, rambutnya kuning gitu ya. Untuk jemput saya bersama satu Romo namanya Jorge dari Amerika Latin, kulitnya setengah matang gitu ya, tapi wajahnya bule. Ketika sampai ke hotel, ke tempat saya, terus saya cepat-cepat siap-siap ambil tas, terus kami mau pergi di lift, ketemu beberapa peserta pertemuan itu, tanya sama saya, "Hei Harry, mau kemana?" gitu. Saya bilang, "Saya mau pergi bersama saudara-saudara saya ini." Saya kenalkan ini. Gitu. Mereka heran lihat kepada saya, "Are you serious? Kamu serius apa enggak? Masa saudaramu seperti ini?" Romo Andi ini dulu hitam legam, jadi ya dikira orang Afrika. "Masa saudaramu ada yang seperti ini? Satunya kulit putih, orang Jerman, satunya orang, ibumu menikah berapa kali?" Gitu. Waduh. Tapi saya bilang, ini memang saudara saya. Saudara saya dalam gereja, dalam Karmel, dalam gereja, dalam Tuhan. Banyak orang tidak paham soal itu. Gitu ya. Bahkan suatu ketika para frater ini yang ada datang sama saya dari Malang ini, jauh-jauh dari Malang datang kemari untuk bertemu Anda sekalian sebagai keluarga mereka, pernah minta saya untuk untuk menraktir mereka di KFC di Malang. Malam-malam kami datang sekitar 30 orang. Penjaga KFC-nya tanya sama saya, "Pak, itu pegawainya ya?" gitu. Saya bilang, "Bukan Pak, itu anak-anak saya." "Ah, masa Pak?" "Iya, anak-anak saya." "Kok macam-macam Pak? Nemu di mana?" Ya memang mereka adalah, ketika saya terpilih jadi pimpinan Urdu, mereka adalah anak-anak saya yang ada dalam tanggung jawab saya, menjadi bagian dari hidup saya, meskipun saya tidak juga meninggalkan keluarga saya gitu ya, tapi mereka menjadi bagian dari keluarga saya yang penting bagi saya. Sampai saya kurus kering ini memikirkan makan mereka ini ya. Tapi mereka adalah bagian dari keluarga kita. Seperti apa yang kita dengarkan dari Injil hari ini. Ada gembala datang kepada Yesus. Mereka orang-orang Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi. Tapi ternyata ada juga orang-orang Majus dari negeri yang jauh. Mereka bukan orang-orang Yahudi. Mereka dalam tanda petik oleh orang Yahudi bahkan disebut orang kafir, Gentiles. Tapi mereka datang kepada Yesus. Dan Yesus mempersatukan mereka sebagai keluarganya. Oleh sebab itu ketika kita bilang, Yesus adalah panutan saya, Yesus adalah Allah, adalah Bapa saya, Yesus adalah saudara saya, kita berarti juga menjadi saudara bagi orang-orang yang lain. Tidak ada sekat-sekat di dalam gereja, tidak ada sekat-sekat juga dalam Ordo Karmel. Kami semua bersaudara. Romo Ari dari Jawa Tengah, Romo Manaik dari Sumatera Utara, Romo Kwe dari Jawa Timur, Romo Itikandi ini dari Nigeria gitu ya. Nah, saya dari Surabaya, kulitnya putih karena punya darah Tionghoa. Tapi kami satu saudara, demikian juga para frater. Ibu bapak, kita punya tema yang bagus dalam Ardas ini. Semua orang adalah saudara kita. Dan kita harus memperhatikan mereka, mencintai mereka. Dan siapa yang paling penting membutuhkan perhatian kita?
adalah mereka yang paling miskin dan terpinggirkan. Hari ini sangat cocok untuk menjadi awal dari tahun Ardas ini. Di mana kita dipanggil untuk menjadikan semua orang, bahkan bukan hanya orang Katolik saja, menjadi saudara kita. Tetapi semua orang tanpa kecuali menjadi saudara kita. Dan ketika itu kita lakukan sungguh-sungguh dalam hidup kita, kita menjadi terang seperti bintang yang mengantar orang Majus kepada Yesus. Ketika kita sungguh lakukan itu dan orang melihat apa yang kita lakukan, mereka akan bilang, itulah orang yang beriman. Itulah pengikut Kristus yang sejati. Ketika dia bisa menerima semua menjadi saudara. Saya mau perkenalkan para frater ya, dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, dan kemudian berkumpul di Malang menjadi anak saya dan menjadi saudara Anda sekalian, karena Anda dilayani oleh Romo-Romo Karmel, berarti juga termasuk dalam keluarga Karmel. Saya panggil yang dari Sumatera Utara. Ayo buruan ke depan. Nah ini ada banyak yang dari Sumatera Utara ini ya. Meskipun saya cuma bisa omong mau liate gitu ya, tapi anaknya banyak dari Sumatera Utara. Dari berbagai tingkatan, dari berbagai daerah di Sumatera Utara ada Batak Pakpak, Batak Toba, Batak Karo, macam-macam. Dari Mentawai ada satu orang, kakinya lagi sakit, tetap di situ aja. Ada dari Jawa Barat, satu orang. Oh 2 orang ya, dari Jawa Barat ya. Oh iya, satu Bogor, satu di atas. Ada dari Flores. Ini juga dari berbagai wilayah di Flores, berbagai suku yang berbeda. Agak ke tengah. Dari Jawa. Dari Aceh dan dari Sumatera Selatan. Ibu bapak, beberapa hari ini kami beraktivitas bersama, mulai dari Malang, dari Pasuruan, Probolinggo sampai ke Jakarta, dan akan ke Bandung dan ke Bogor. Ini ditambah 20 lagi frater yang sedang ada bertugas di MBK saat ini, bersama-sama dalam satu bis, bersama-sama belajar untuk bersaudara, menerima satu sama lain. Dan hari ini mereka akan mengajak kita untuk sadar bahwa kita ini ternyata memang beragam. Kita beda kulitnya, rambutnya beda, bentuk tubuhnya berbeda. Tetapi kita adalah satu dalam keluarga Allah. Silakan.
Doakan supaya mereka nanti menjadi imam-imam yang baik dan dapat melayani paroki-paroki termasuk paroki MKK dan paroki-paroki yang dilayani Romo-Romo Karmel. Amin. Nah, kami kemarin berangkat dari berbagai kota, gitu ya, ada dari Maumere, dari Malang, kumpul semua berproses bersama. Nah, untuk itu tentu butuh biaya, gitu ya. Tapi kami tidak minta sumbangan, gitu ya. Kami tidak minta sumbangan dari Ibu Bapak, tidak usah khawatir. Tapi para frater ini membawa produk-produk yang mereka siapkan dari Malang, ada keripik, ada lapjong, ada macam-macam lah. Pokoknya rasanya enak-enak. Nanti mari mampir di belakang, gitu ya, untuk mendukung mereka, menjadi tanda bahwa kita semua ini bersaudara. Kita semua ambil tanggung jawab untuk masa depan mereka dan gereja. Terima kasih.